Store in Bandung. Tiga Negeri Music House. Oke, selamat malam, siang, sore, pagi. Selamat datang di channelnya Tiga Negeri Showroom Channel. Di samping saya ada Pak Wawan Setiawan. Dia salah satu produk spesialis dari Sound System. Juga senior dari Tiga Negeri Music House. Apa kabar Pak Wawan? Baik. Ya, gimana? Selamat siang ini. Selamat siang, sore, malam. Takutnya ada yang nontonnya malam atau pagi. Ya. Nah sekarang ini masa pandemi ya. Menurut Pak Wawan, pengaruhnya besar nggak terhadap Tiga Negeri Music House ini? Pandemi cukup. Emang pandemi ada? Sepertinya ada. Ada lah ya. Jadi hari ini apa? Hari ini saya mau bertanya nih Pak. Awal sejarahnya Tiga Negeri ini kan saya kurang paham karena saya masuk tahun 2008. Oke. Awal berdirinya itu seperti apa Pak sehingga jadi sebuah toko alat musik yang besar, sebuah toko alat musik yang memiliki banyak komunitas, hampir semua komunitas musik di Indonesia, Bandung khususnya, pada ngumpulnya di sini. Ya. Tiga Negeri sejak kapan sebenarnya saya tidak berkompeten buat bicara itu. Karena yang saya tahu, saya dari sejak kecil bolak-balik dari kampung saya ke sini ke Bandung. Waduh. Ada di Jalan Soka. Itu angkatan berarti bisa Tiga Negeri itu disebut generasi kedua. Ini dulu papa saya sama papahnya, sekarang angkatan saya anaknya sama saya. Oh iya. Ya. Dari mulai tahun 89 lah. Dari tahun 89. Ya berawal dari alat musik dari dulu, terutama keyboard sama gitar-gitar karena kita dulu punya pabrik di Ujung Berung. Oh awalnya keyboard sama gitar dulu? Iya dulu kan ada yang mereknya Richard Mayer, Stan Mayer, terus Lori piano. Terus kalau gitar kenal kan Osmond tahu? Senorita itu bikinan kita itu. Oh Osmond produk dari Tiga Negeri? Kita. Saya baru tahu nih. Kita pakai nama Spanyol saja. Oh iya. Padahal di sini. Oh iya betul. Terus yang paling akhir Prince nama Prince. produknya, dan itu harga buat masyarakat biasa hampir rata seluruh Indonesia kita bisa jual. Terus katanya terus itu ekspor juga. Iya. Pernah ikut pameran dunia nggak? Ikut dong saya pernah ikut 95 di Frankfurt ya pameran. Oh, berarti cuman kalau sekarang bisa nggak ada produknya gimana tuh? Ya kan ada pasar bebas, jadi iya. harga-harga ya sudah tidak signifikan lagi, akhirnya kita jual barang yang lain. Dan mindahkan aset ke yang lain, contohnya seperti toko di sini. Nah sekarang bisa merambah ke sound system tuh bagaimana? Aduh ini rahasia, itu dong rahasia. Bukan, maksudnya kan nggak mungkin pada saat kita membuka sebuah usaha nih, pasti kita melihat peluang yang, wah kira-kira peluang yang paling bagus, kita ambil apa nih, ya. Nah terus pasarnya sebesar apa? Awal paling serius kita di keyboard, karena orang-orang kita kebanyakan belajar di digital musik teknologi awal tahun 96. 96 ya? 96 musik teknologi. Mereka belajar itu kan angkatan awal sekali, adanya synthesizer, ada sequencer. Oh iya betul. Ya, betul. ada seperti itu. Teknologi dan orang senang di situ. Rame semua orang pakai itu. Selanjutnya ada pemikiran, oh ada satu lagi, bahwa tidak ada tempat yang tidak ada bunyinya. Lalu kita mulai, artinya di sound system di sini ada speaker gitu. Lalu kita masuk ke situ, oh ternyata sangat banyak dan pasarnya sangat luas pada pemikiran pada saat itu. Dan dibagi segmennya sangat banyak, atas, tengah, bawah. Makanya kita konsentrasi di situ juga. Keyboard dan lain masih jalan. Bahkan di drum, di gitar kita ada banyak kita punya merek sendiri. Oh kita jadi distributor juga untuk gitar sektar ya? Cut itu tidak boleh. Nggak apa-apa, biar orang-orang tahu. Tiga Negeri jual sektor loh. Ya gitu ya? Oh iya.
Oke, berarti ya terserah bahasanya tuh dikat. Ya dilanjutkan. Berarti kita sudah ada beberapa banyak drum ada 3 sampai 4 merek yang kita masukin. Terakhir Gretsch. Oh, Gretsch ya. Ya, tadi Gretsch, Cymbal Maynard dulu, sebelumnya Scalo, lalu RMV dulu. RMV ya. RMV pada drum keren itu Pak. Brazil ya. Brazil. Ada gara-gara komunikasi saja. Komunikasi jadi rada susah. Lalu kan yang sering banyak bantuin itu di gitar, terutama gitar zaman dulu di chord namanya siapa ya? Ahmad Sebastio ya dulu. Oh ya, Artisnya. Sama temennya Thomas. Gigi. Yang waktu demo dia nggak tahu tipenya sendiri. Itu pengalaman yang paling lucu. Jadi waktu itu saya belum bekerja di sini dan saya diajak sama Pak Wawan sama Tiga Negeri untuk coaching klinik. Pada saat saya coaching klinik bass Jakarta Pak ya. Jakarta lupa tipenya nggak dikasih ke saya. Akhirnya saya pada saat coaching banyak yang nanya tipe, saya ngarang sendiri. Ayo kita gabung sekalian belajar biar tahu tipenya. Jadi akhirnya ya kepanjang sampai sekarang kan ya. Sampai sekarang ya. Kita jadi saudara di sini jadi betul. partner. Jadi sekali lagi nih Pak Ahmad ini saya adalah penggemar dia dulu dari zaman The God Bless rock yang rock pop, rock keren lah pokoknya gitu ya. Sahara siapa yang tidak tahu gitu ya. Akhirnya ya nggak tahu bagaimana caranya itu gara-gara kabel sama alat musik itu jadi saudara sekarang gitu ya. Nah lanjut Pak. Bicara apa dulu? Nggak lanjut sampai tadi kan ambil gitar, nah sampai akhirnya ada satu produk yang sangat ikonik banget dengan Tiga Negeri itu. Tiga Negeri itu pasti ini gitu kan? Ya. Tidak tahu itu pemikirannya karena mau monopoli, enggak juga. Cuman yang dipikir, pernah kalau kita pegang merek produk lain ya kan selalu kan, begitu laku diambil lagi, begitu laku nanti disebar banyak. Di kita style seperti itu gitu, karena nggak tahu hukumnya atau apanya yang nggak jelas. Akhirnya terpikir kita harus megang merek sendiri. Gitu. Akhirnya waktu itu terlihatlah, kita ngobrol sama senior mereka bilang, kamu lihat pasar di Indonesia, mending jual yang kelas menengah saja gitu. Dan kebetulan waktu itu ketemulah merek Behringer. Oh iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini dia jalan dan baik. Dan setiap produknya yang dia bikin minimal paling lambat setahun setengah sekali dia akan membuat produk itu dengan masing-masing genrenya 80% terjual. Kenapa harus ke Behringer pilihannya tuh? Yang nyangkut itu negara Jerman itu. Jerman itu. Karena yang Itali yang anggap RCF gitu. Lalu merek LK, lalu Lem itu kita pernah pegang juga. Lumayan mahal harganya. Kalau di Behringer kita kelas di tengah. Bukan berarti murahan ya. Itu prinsip yang punya. Karena seperti Pak Ahmad, seperti Anda, barisan sakit hati. Kalau mau beli alat studio itu mahal. Iya. Terus lalu dia jadi seorang insinyur elektronik. Ya, betul. Dan dia bilang, saya akan buat barang sebagus yang mahal-mahal, tapi harganya akan sangat murah. Prinsip mereka begitu. Untuk kamu bisa mendapatkan pendapatannya bagus, putarlah penjualnya secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi lebih ke quantity main. Dan Behringer mewakili itu. Alhamdulillah. Nah, cuman ada satu pertanyaan yang sangat klasik banget ya. Mungkin kalau saya sendiri udah mengerti lah. Oh, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Ada yang bilang produk dari Behringer itu secara durability atau ketahanannya kadang-kadang cepat rusak. Itu gimana tuh sebenarnya? Kalau menurut saya saking mereka asik pakai jadi lupa waktu. Oh iya. Pada itu udah 4 tahun mereka pakai terus jadi rusak. Iya. Dan yang paling penting mungkin dari penanganan ya, cara kita memperlakukan barang itu. Seperti gimana contohnya Pak? Bisa nggak kalau misalnya Pak Ahmad beli gitar atau beli sebuah barang yang harusnya harganya 100 misalnya, ini belinya Pak Ahmad jadi 1 juta. Sama Pak Ahmad pasti diurus karena mahal. Iya. Mungkin beli Behringer harusnya 100, kok 50 gitu. Jadi pakainya sembarangan. Oh. Salah satunya bisa seperti murah ini. Padahal secara tidak berasa dia udah
2 tahun, 3 tahun pakai. Rusak ya elektronik. Oh iya. Karena secara statistik dari barang yang masuk, apabila jumlahnya 5%, itu akan mulai digubris kerusakan itu. Sampai saat ini kerusakan hanya di 2%-an. Oh, berarti masih Durability. Apalagi sekarang kan sejak 5 tahun yang lalu mereka sudah mempunyai lagi pabrik baru, komputerisasi sangat. Nah, tipsnya seperti apa Pak? Kalau misalnya kita nih mixer nih, kita pakai mixer Behringer nih ya, misalnya penanganannya biar awet itu seperti apa? Apa sama dengan misalnya mixer Behringer harga misal nih harga 100.000 atau merek B-nya harga 2 juta, perlakuannya bisa sama atau tidak? Karena pernah belajar dan baca, menurut saya semua merek itu dibikin dengan tujuan terbaik. Iya. Gak ada pabrik yang bikin, saya mau bikin jelek, gak ada. Saya bikin standar minimal dan murah, ada yang begitu, ada yang kayak kelas tengah. Lalu ditambah, saya mau pakai ini biar ada ciri khas. Yang pasti itu tidak lepas dari harga di kelas B. Anggap kalau mobil itu 1000 cc. Ya, betul. Harga kelas A kalau di mobil itu 2000 cc. Perlakukanlah dia sesuai dengan kelasnya. Tips 1. Kalau harga sedang, ya sedang lah kayak Behringer atau merek lain gitu. Biasanya di input kita harus baik. Karena daya tampung dia hanya 1 liter. Isilah dengan 1 liter kalau bisa kurang biar kita masih ada nafas. Oh iya. Jadi semua, bukan Behringer aja, semua barang yang cenderung harganya murah, masukinlah input. Kalau ada di lampu itu hijau dan kuning 1, pasti clear. Kalau akhirnya kurang kenceng, ya besarin volumenya. Kalau masih belum besar, ya beli power lagi. Berarti sadar bahwa kita kurang power. Oh, jadi nggak bisa diperlakukan sama dengan harga yang mahal ya, karena mungkin dia secara kapasitor atau kapasitas dari yang mahal itu mungkin lebih besar karena dia ngejar, saya inputnya harus 12 dB standarnya. Dia di situ saja, di 12 dB saja. Jadi kalaupun itu nanti ada yang 18 dB, itu ditambahkan dan akan pengaruh terhadap harga. Oh, tuh berarti bukan dari produk yang tidak bagus, tapi kita harus lebih bijaksana dan baca sedikit. Lebih bijaksana, lebih wise, dan harus mau membaca bagaimana kita memperlakukan sebuah alat atau apapun itu yang mendukung untuk proses kreativitas kita ya. Nah, sekarang kembali ke Tiga Negeri Pak Wani. Saya waktu tahun 2008 mulai masuk di sini, dan kalau sama Pak Wan udah dari dulu saya kenal. Nah, dulu saya konsumen Tiga Negeri. Dan dulu Anda artis saya. Dan progresnya ya, saya melihat dari mulai dulu sebelum kerja di sini sampai saya kerja di sini, progresnya sangat bagus. Itu bagaimana Arsek memaintenance-nya tuh? Merawatnya bisa sampai apa ya? Yang pasti kita tidak bikin yang aneh-aneh. Di depan mata, orang lagi suka lebih dipeduliin. Dipeduliin. Misalnya ada kerusakan, cepat kita tanggapi. Saya kurangnya ini kabelnya sedikit. Kalau kita masih ada, kita beri, kita kasih. Dan satu lagi ya, kalau Ketiga Negeri itu akan tepat guna, tepat waktu. Waktunya tidak akan berulang-ulang, harus bolak-balik dengan kesalahan. Dan tepat guna, alat yang dibeli mudah-mudahan cocok dengan sesuai kebutuhannya. Karena di kita, masyarakat edukasi perlu. Setelah itu kan ada yang bisa baca, ada yang waktu, ada yang enggak. Kalau enggak, makanya saya undang teman-teman atau konsumen, datanglah ke kita, konsultasikan. Anda perlu apa, buat di mana, seberapa, itu semua layanan gratis. Wah. Mau beli tidak beli terserah. Ngobrol saja jadi teman sudah oke. Tapi artinya kita menuju ke tepat waktunya, tidak lama-lama, dan gunanya alat itu buat apa, seperti itu. Ya kita lakukan seperti itu, ringan-ringan saja sebenarnya. Dan rata-rata SDM di kita pada mengerti untuk produk, misalnya bagian
recording mereka mengerti, sound system apalagi, orang bagian gitar atau apa, mereka mengerti semua akan produk yang mau dijual ya. Karena kita nanti akan sebagai konsultannya mereka, ya iya, saya harus ajarkan setiap angkatan, kamu harus ngerti ini loh. Bahkan dalam beberapa titik, oh ini di bagian gitar saya harus pakai artis, contohnya Albert Sebastian gitu. Dulu ada Albert, ya. Wang. Pokoknya saya pasangkan itu, dan di drum Pak Hengki, Ya. udah senior, orang udah tahu semua siapa dia. Itu juga buat daya tarik di toko ini. Oke, ini. Oh, makanya sampai sekarang tetap terjaga ya. Walaupun ini secara misalnya pada saat toko close atau tutup, di luar kita tetap berteman dengan konsumen ya. Tetap. Oke. Bahkan yang namanya after sale setiap, apalagi Jumat Sabtu Minggu, setelah orang beli sound system misalnya 2 orang atau 3 orang, berarti dia akan pertunjukan perform. Oh, iya. Alatnya masih belum hafal, itu nggak aneh kalau kita terima telepon sampai jam 12, jam 2 malam, itu nggak aneh. Tapi oke lah. Oke. Ya, jadi intinya begini, untuk satu, untuk produk tadi yang untuk Behringer yang banyak pertanyaan ke saya. Jadi intinya kita harus lebih bijaksana, kita harus lebih wise memperlakukan alat tersebut ya. Satu itu, kedua, untuk Tiga Negeri ini, untuk yang mau belanja, yang mau konsultasi atau apapun, Konsulkan dulu. konsulkan dulu. Kadang kita seperti tidak sopan. Anda punya budget berapa? Padahal tidak, biar Ya, tepat betul, maksudnya. betul, Biar tepat. betul. Jadi Karena jangan suka salah terima tuh. Iya, jangan tersinggung kalau ke Tiga Negeri misalnya sudah bicara satu kata, 2 kata, lalu kita tanya, Bapak punya dana berapa? Itu sebenarnya real ya, seperti itu. Real, ya betul. Ya ada real. sebagiannya. Saya ya enggak lah. Memang begitu, biar cepat gitu maksudnya. Tapi intinya kita mau bantu aja biar cepat. Oh iya, betul. Jadi konsumen senang, penjualan kita bisa jalan, dan yang pasti murah, tidak mahal-mahal, semua produk ada. Biar jadi saudara aja, biar asik lah pokoknya. Oke deh. Gitu kan? Ya betul. Ya oke. Pagi ya. Tapi kalau nonton malam gimana nih? Tapi ini syutingnya lagi pagi nih, pagi yang cerah indah. Saya sudah ngobrol banyak dengan senior saya, mentor saya juga, Pak Wawan Setiawan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu Sama-sama. lagi minggu depan dengan bahasan yang lain di Tiga Negeri Showroom Channel. Oke. Tiga Negeri udah ada itunya, semboyannya. Udah ada. Tiga Negeri Udah ada. siap pembantu Anda atau apa? Tiga Negeri, you and me are friend. Oke, ulangi. Oke. Satu, Tiga Negeri, you and me are friend. Oke.